Kita akan lihat sepasang ayam bangkok kita ya, yang sudah kita jodohkan kembali, yang sudah kita jadikan satu lagi. Dan alhamdulillah dijodohkan dia, digandengkan lagi, langsung dia sudah bertelur. Nanti akan kita lihat telurnya ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan peternak etika. Hari ini kita akan melihat sepasang ayam bangkok kita ya. Jadi ini ayam bangkok yang kita ternakkan sepasang ya, yang ada di kandang reot khususnya ini. Jadi ini sudah kita gandengkan lagi, sudah kita jodohkan lagi beberapa hari ya, sudah 10 sampai ya 10 harian lah kalau nggak salah, dan dia sudah langsung bertelur. Alhamdulillah ya, memang pacak kayak ini cukup lumayan ya, lumayan bagus ya. Setiap digandengkan, dijodohkan, indukan ini cepat sekali bertelur. Ya itulah namanya kita beternak ini, kadang pas kepener, pas dapatnya pacakan bagus ya, tentu indukannya cepat berproduksi, cepat bertelur kembali. Selain itu juga mungkin perawatan harian kita, pemberian pakan, minumnya juga tercukupi ya, kita sangat senang ya dengan hasil yang kita dapatkan. Memang semua itu kalau kita lakukan dengan maksimal, dengan sepenuh hati, yang penting ikhtiar dulu, diusahakan dulu, hasilnya akan ada. Jadi tidak usah khawatir ya kalau menurut Planet 3 yang akan beternak di tahun 2026 ini. Kalau dimulai, diawali dengan sepasang gini bisa saja, nggak usah khawatir. Yang penting ya kita rawat, kita pelihara dengan baik. Dan ini akan kita lihatkan telurnya. Nah ya kan, sudah bertelur, sudah 6 ekor. 6 ekor lagi, 6 biji, 6 ekor ayam, 6 telurnya ya sudah ya. Alhamdulillah baru beberapa hari kami jodohkan, kami gandengkan, ya indukannya sudah bertelur. Dan kalau tidak ada aral melintang, nanti mau saya coba tetaskan, karena memang ini indukan baru ya, indukan baru, indukan belum pernah teruji seperti apa dia mengeram ya, mengeram, menetaskan telur-telurnya, dan hasilnya juga belum ketahuan. Kalau kemarin terakhir kan yang mengeram si babon hitam brondol ya. Terus yang kelawu kemarin bertelur itu, aduh, acak-adur telurnya. Terpaksa saya gagarkan lagi, saya taruh di kandang sebelah lagi. Kayaknya melihat dari indukannya nggak bagus itu kayaknya. Padahal saya berharap besar loh sama si kelawu itu. Ya sekarang saya fokus ke ini, ke yang hitam ini ya. Jadi ini indukan muda kita, indukan hasil kita cetak sendiri. Untuk bisa dilihat ya, untuk dari postur kan lumayan bagus kalau untuk kategori ya calon indukan. Tinggi, langsing ya. Itu kalau saya kayak gitu. Nah, bulunya kan halus juga. Nah, itu sudah memenuhi syarat nanti kedepannya jadi indukan bagus. Kebetulan pacekannya juga kan pacekan tua ya. Sudah teruji, sudah banyak ya anak-anak ayam yang dihasilkan ya. Kalau saya tidak khawatir masalah pacekan, yang saya cuma indukan aja ya, cuma indukan aja yang saya khawatirkan. Karena memang saya nggak punya indukan tua ya, selain si brondol itu. Yang lainnya indukannya muda-muda semua, dan indukan di kandang saya tinggal 3 ekor, saya nggak banyak, karena juga saya sekarang kerja, kadang pulang sore, yang memberi makan kadang telat-telat, kita kasihan dia. Jadi nggak apa-apa lah sedikit, asalkan fokus ya, fokus betul-betul kita perhatikan. Dan biasanya kalau sedikit itu lebih lebih tertangani lah. Kalau terlalu banyak itu juga repot, juga irit dimakan. Kalau kita sedikit makannya nggak banyak, kita beli dedak,
beli jagung biji tuh nggak terlalu banyak kalau kita jumlahnya sedikit, tapi kalau kita ternak jumlahnya banyak ya menyesuaikan pakannya ya. Jadi seperti itu. Jadi temanya hari ini ya kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya tentang ternak ayam Bangkok yang kita mulai dari sepasang seperti ini. Jadi nggak apa-apa lah, mulailah ya. Kalau memang ada niatan, ada hobi beternak kan, kita sepasang gini cukup, nggak usah kita terlalu harus indukan banyak nanti hasilnya banyak. Iya memang seperti itu, tapi kalau kita ternaknya kecil skala rumahan seperti saya, apalagi kita kerja, nggak bisa kita terlalu banyak ya. Dan saya memang dari awal saya beternak itu saya memang hobi ya, hobi. Tapi kalau ada hasil, ada untung ya alhamdulillah kan itu. Ya semuanya namanya orang beternak tetap walaupun hobi ya tetap pengennya beruntung dan dapat untung, itu saja. Jadi inilah ya kenyataannya, realnya yang saya ternakkan ya, ayam Bangkok di kandang reot ini ya. Kami pengennya dia ini nanti ya jadi indukan yang bagus ya, indukan yang berkualitas bagus, karena sudah dapat pacekan bagus ya, pengennya juga dapat indukan bagus. Terus ini sering saya kasih jagung ya, jangan kaget ya, saya kayak gitu memang. Selesai makan masih saya piur-piuri jagung, saya seling jagung. Karena apa? Dia lagi masa bertelur. Karena saya ngejar tujuannya telurnya bagus, cangkangnya bagus, apalagi dalamnya kualitasnya bagus ya. Nah, itu yang saya harapkan. Makanya kadang selesai makan yang campuran racikan kita tetap saya tambahi dengan jagung seperti itu. Ya kalau dibilang rugi sih ya enggak karena juga enggak banyak ya. Jadi kalau kita omong rugi ya enggak usah hobi kan gitu. Namanya hobi ya memang harus keluar duit, memang harus keluar uang. Kalau dapat pakan gratis ya kenapa tidak ya, itu. Jadi saya biasanya belanja pakanan ini kalau jagungnya ya 10 hari sekali lah paling enggak. Kalau dedaknya sebulan paling ya awal bulan sama nanti pertengahan biasanya kayak gitu. Jadi monggo nggak usah khawatir yang mau beternak skala kecil skala rumahan di kandang reot seperti peternak E3, dimulai dengan sepasang ini ya cus mulai, nggak usah ragu-ragu, bisa dan bisa pastinya itu. Mungkin itu ya untuk sharing kita hari ini seputaran ternak ayam Bangkok di kandang reot di kandang kecil yang kita mulai dengan sepasang seperti ini. Ya mudah-mudahan ternak kita ada hasil, ternak kita ada untung, ya itu yang diharapkan peternak skala kecil seperti saya. Mohon maaf bila ada salah penyampaian, salah kata ya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak R3. Bye bye teman-teman, yuk jumpa lagi nanti.